Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra dengan nomor pokok mahasiswa 1915310257. Saya merupakan seorang mahasiswa manajemen dari Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi. Adapun pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara melaporkan PPh 21 pajak pribadi karyawan secara online menggunakan e-filing DJP online, di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah atau salah satu tugas dari mata kuliah perpajakan, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Maya Masya SE MSI. Baiklah, kita masuk pada topik pembahasannya. Ada beberapa pilihan cara menyampaikan SPT tahunan PPh, yaitu yang pertama, datang langsung ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP. Yang kedua, memasukkan melalui Dropbox atau khusus SPT tahunan. Yang ketiga adalah menggunakan pos tercatat atau jasa pengiriman. Yang keempat adalah lapor SPT tahunan melalui e-filing. Dari kesemua pilihan pelaporan SPT, yang paling mudah, efektif, dan efisien tentunya laporan SPT tahunan secara daring melalui e-filing. E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT pajak secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP, mitra resmi DJP, seperti e-filing, klipajak.id. Persiapan yang harus dilakukan oleh karyawan sebelum laporan SPT tahunan PPh 21 adalah memiliki dokumen sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan nomor NPWP. Yang kedua, siapkan nomor FIN. Bagi yang belum memiliki nomor FIN atau Electronic Filing Identification Number, maka harus menjalani prosedur untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Yang ketiga adalah formulir 1721 A1 atau A2 yang diberikan oleh perusahaan. Untuk formulir 1721 A1 atau A2 ini disediakan oleh perusahaan tempat kerja WP karyawan sekarang. Untuk melakukan pelaporan SPT pajak pribadi secara online, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buka situs web DJP online, kemudian masuk ke akun pajak dengan nomor NPWP dan password yang telah kamu buat sebelumnya. Yang kedua, masuk ke bagian lapor, kemudian pilih e-filing. Yang ketiga, pada halaman daftar SPT, klik tombol buat SPT untuk membuat formulir SPT baru yang akan dilaporkan. Yang keempat, isi formulir SPT pajak pribadi sesuai dengan kriteria berikut. Yang A, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak. Yang B, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta atau PH? Pilih ya jika kamu berstatus kawin dan istri kamu membayar pajaknya sendiri. Pilih tidak jika kamu belum menikah atau jika istri kamu tidak bekerja atau pajaknya digabung, bayarkannya dengan pajak kamu. Yang selanjutnya adalah jika kamu memilih ya pada pertanyaan sebelumnya, maka akan diarahkan ke pengisian formulir SPT PPh 1770 S pilih dengan panduan. Selanjutnya, jika kamu memilih tidak pada pertanyaan sebelumnya, maka akan ada pertanyaan apakah penghasilan kamu di bawah 60 juta atau tidak. Pilih iya, maka kamu akan diminta untuk mengisi formulir SPT PPh 1770 SS yang akan dijelaskan pada bagian yang selanjutnya. Jika penghasilan kamu di atas 60 juta atau memilih tidak, maka kamu akan diarahkan ke pengisian formulir SPT PPh 1770 S pilih dengan panduan. Yang kelima, selanjutnya adalah melengkapi data formulir baik SPT PPh 1770 S maupun SPT PPh 1770 SS yang sesuai dengan tingkat penghasilan kamu. Selanjutnya kita masuk pada cara lapor pajak online jika kamu termasuk kriteria PPh 1770 S.
Di sini ada 18 langkah dalam melapor pajak online yang kriteria PPh 1770S. Kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu mengenai data formulir. Masukkan tahun pajak yang ingin kamu laporkan, misalnya 2020, dan status SPT normal. Jika ini adalah pertama kali kamu melaporkan pajak, maka pilih normal pada status SPT. Jika ini merupakan koreksi, maka pilih pembetulan dan sebutkan pembetulan keberapa di kolom tersedia. Kita masuk pada langkah kedua, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang ditanggung pemerintah. Tekan tombol tambah dan masukkan semua data pajak kamu yang sudah dibayar. Lihat jenis pajak yang sudah dijelaskan di atas. Pada kolom NPWP pemotongan pajak, masukkan NPWP perusahaan yang telah memotong pajak kamu. Jika yang membayar pajak adalah kamu sendiri, maka masukkan saja NPWP kamu. Masukkan NPWP tanpa spesial karakter atau hanya angka. Masukkan nomor bukti pemotongan pajak, tanggal pembayaran, dan jumlah pajak yang telah dibayarkan. Setelah itu, klik submit dan pilih langkah berikutnya. Langkah ketiga dan keempat, penghasilan neto dalam negeri. Masukkan jumlah seluruh penghasilan bersih kamu, lalu lanjut ke langkah keempat. Jika kamu memiliki penghasilan lain, jawab iya dan masukkan sesuai dengan keterangan pada formulir. Masuk pada langkah kelima dan keenam, penghasilan dari luar negeri dan penghasilan tidak termasuk objek pajak pada formulir. Pilih iya dan masukkan jumlah penghasilan kamu dari luar negeri. Jika kamu memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, silakan masukkan sesuai dengan keterangan pada formulir. Kita masuk kepada langkah ketujuh, penghasilan yang sudah dipotong pajak final. Jika kamu memiliki penghasilan dari pihak lain seperti undian dari bank bunga deposito, transaksi saham, dan sebagainya, biasanya pajak sudah ditanggung oleh pihak tersebut. Kamu pun hanya memperoleh bukti potong pajak dari pihak yang bersangkutan. Masukkan jenis penghasilan kamu, kemudian masukkan juga jumlah penghasilan bruto atau yang belum dipotong pajak dan jumlah pajak yang sudah dibayar. Kita masuk kepada langkah ke-8 sampai dengan langkah ke-11, yaitu mengenai harta, hutang, tanggungan, dan zakat. Masukkan harta kamu sedetail mungkin, bahkan ponsel yang kamu miliki sekarang juga harus kamu masukkan. Pada kolom keterangan, masukkan detail dari harta tersebut. Contoh, jika kamu memasukkan mobil, maka masukkan juga detailnya seperti merek, nomor BPKB, dan nomor plat. Masukkan seluruh utang yang kamu miliki, serta data pemberi utangnya. Masukkan data keluarga yang kamu tanggung, seperti istri dan anak. Kemudian jika kamu membayar zakat atau sumbangan wajib keagamaan, silakan tulis jumlah yang telah kamu bayarkan pada tahun pajak. Kita masuk kepada langkah 12, yaitu status kewajiban pajak suami istri. Ketahui status kewajiban perpajakan kamu, pilih yang sesuai dengan kondisi kamu yang sebenarnya saat ini karena status kewajiban pajak ini mempengaruhi tarif PTKP. Kepala keluarga atau kakak istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Kewajiban perpajakan suami istri dengan status ini bisa digabungkan. Hidup berpisah atau HB, suami istri telah dinyatakan hidup berpisah atau cerai berdasarkan putusan pengadilan. Alhasil, kondisinya sama seperti tidak atau belum menikah, sehingga penghasilannya dikenai pajak secara terpisah termasuk dalam pelaporan SPT tahunan. Pisah harta dan penghasilan atau PH. Suami istri tidak bercerai tapi melakukan perjanjian untuk pemisahan harta dan penghasilan. Masing-masing dari mereka harus memiliki NPWP dan harus memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah. Manajemen terpisah atau MT. Suami istri tidak bercerai, pihak istri memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Langkah ke-13 dan ke-14, pelaporan pajak yang telah dibayar. Masukkan jumlah pajak yang telah dibayar dari penghasilan luar negeri atau PPh 21,
Kemudian masukkan jumlah pajak yang telah dibayarkan secara angsuran dalam setahun atau PPh 21 biasanya angsuran alam tahun berjalan. Tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh. Dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan potongan pajak selain PPh 21. Langkah ke-15 dan ke-16. Periksa kembali data yang sudah kamu masukkan. Periksa dengan teliti data-data yang telah kamu masukkan, selisih pajak yang belum kamu bayar jika ada akan dihitung berdasarkan data-data yang telah kamu masukkan. Yang terakhir, langkah ke-17 dan ke-18. Konfirmasi ketepatan data. Kamu harus menyetujui bahwa data yang kamu masukkan sudah sesuai dengan benar adanya. Setelah kamu menyetujuinya, maka laporan SPT kamu akan otomatis terunggah ke dalam sistem online pajak. Baiklah, saya rasa segitu saja video saya mengenai penjelasan cara melaporkan PPh 21 pajak pribadi karyawan secara online menggunakan e-filing DJP online. Jika ada kesalahan penyampaian ataupun pengucapan dari saya atau kurang tepatnya cara saya menginformasikan kepada kalian semua, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.